Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di masa pandemi ini. Selamat datang di channel YouTube Mari Belajar. Dengan belajar kita akan menjadi pintar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membangun channel ini dan memotivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Share jika video ini dianggap bermanfaat. Pada video sebelumnya, kita telah membahas kompetensi pedagogi tentang pembelajaran bagi calon guru CPNS atau P3K. Pada kesempatan ini, kita akan membahas teori belajar. Menurut ilmu psikologi ada 4 jenis macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dalam pengaplikasiannya, teori belajar behavioristik ini menyatakan bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Lebih mirip dengan copy and paste. Dua, teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Oke, kita lanjut pada teori belajar selanjutnya. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengungkapkan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Dalam pengaplikasiannya, teori belajar konstruktivistik mengemukakan bahwa peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Lanjut. Teori belajar yang keempat. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja, asal tujuan tercapai. Apapun caranya, yang penting berhasil. Dalam pengaplikasiannya, mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Terima kasih telah menonton video channel ini.
dan sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.